Shalom saudara, jumpa lagi dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Mari kita mempersiapkan hati kita kembali akan belajar firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah pandemi ini, terutama dalam segala keadaan kami saat ini. Tuhan yang terus menyertai, dan kami bersyukur kami terus dapat belajar firman-Mu melalui renungan harian GP Kris Pangkal Pinang ini. Memberkati kami semua saat ini yang mengikuti channel ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sampai kepada pertanyaan ke-22 dari The New City Catechism. Mengapa penebus harus manusia sejati? Jawabannya, karena dengan keadaan sebagai manusia, Dia dapat menggantikan kita mentaati seluruh hukum Allah dengan sempurna dan menanggung hukuman dosa manusia, juga agar Dia dapat merasakan segala kelemahan kita. Dalam Ibrani 2 ayat 17, itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Saudara, kita dikandung, lahir, dan bertumbuh sebagai keturunan manusia berdosa. Keadaan kita sebagai manusia sudah sedemikian rusak karena dosa, dan kita sudah rusak dalam waktu yang sangat lama. Maka seringkali kita menganggap, ya begitulah keadaan kita sebenarnya sebagai manusia. Kita menganggap keberdosaan sebagai sesuatu yang normal dan wajar. Tak heran jika saudara mungkin pernah mendengar atau mungkin juga mengatakan, melakukan kesalahan itu biasa, itu manusiawi. Jadi tanpa kita sadari, kita mulai mendefinisikan manusia dalam arti kegagalan, kehancuran, dan ketidaksempurnaan. Padahal jika saudara mendefinisikan manusia seperti ini, bagaimana dengan Yesus? Apa pandangan saudara tentang Yesus yang mengambil rupa manusia yang sama seperti kita? Di mana dikatakan dalam kitab suci bahwa Dia tidak berdosa dan tidak pernah melakukan kesalahan. Saudara, yang kita temukan dalam Yesus adalah bahwa Dia manusia sejati. Yang kita temukan dalam inkarnasinya, kehidupan dan pelayanannya di bumi adalah yang sesungguhnya dimaksudkan sebagai manusia, yaitu seperti Adam pada waktu diciptakan sebelum kejatuhannya. Dalam Roma 5 dikatakan, karena manusia pertama, Adam berbuat dosa, maka melalui dosanya itu kematian masuk ke dalam dunia. Tetapi kemudian datanglah Adam kedua, Adam yang sesungguhnya, yaitu Kristus yang adalah manusia sejati. Yang dilakukan Kristus sebagai manusia sungguh luar biasa. Dengan keadaannya sebagai manusia, Dia membayar seluruh hutang dosa kita kepada Allah. Dengan menjadi manusia, dengan ketaatannya yang sempurna pada perintah-perintah Allah, Dia memberikan kepada Allah ketaatan yang kita tidak mampu berikan akibat kejatuhan dan keadaan kita yang berdosa. Yang sangat mendasar kita temukan dalam diri Yesus adalah kebenaran sempurna. Karena itu, Dialah yang menyediakan kebenaran itu bagi kita. Semua kebenaran yang kita butuhkan ada di dalam Anak Allah yang mengambil rupa manusia seperti kita. Dia bukan saja sudah menyediakan kebenaran itu secara meyakinkan, Juru Selamat kita juga telah mati, membayar hukuman yang seharusnya kita tanggung sebagai manusia berdosa. Dia menunjukkan betapa besar hutang kita sebagai manusia ketika Dia membayar hukuman dosa kita itu di atas kayu salib. Dia mati menggantikan kita. Kita bukan saja berutang kebenaran kepada Allah, karena kita tidak bisa menyediakan kebenaran itu, tetapi kita juga berhutang kehidupan, berhutang kematian, dan berhutang darah kepada Allah.
Kristus sudah menggantikan tempat kita dan menjadi korban kepada Allah untuk memenuhi tuntutan hukum keadilan dan kebenaran Allah dalam menghukum dosa. Selanjutnya, Yesus harus menjadi sama seperti kita supaya ia juga dapat menjadi imam besar yang sempurna bagi kita. Sebagai imam besar yang sempurna, dia berbela rasa dengan kita. Dia dapat memahami penderitaan, kegagalan, dan kesedihan kita dan benar-benar merasakannya karena dia mengalaminya sendiri dengan menjadi manusia seperti kita. Maka dia dapat memandang manusia dengan simpati dan mewakili manusia dengan sempurna di hadapan Allah. Inilah perlunya Yesus harus mengenakan natur sebagai manusia. Dan dengan natur itu, dia lalu menunjukkan apa sebenarnya manusia itu dan bagaimana seharusnya manusia itu, yaitu benar di hadapan Allah, taat kepada Allah, menyembah Allah dalam segala hal, mengasihi Dia dengan segenap hati. Jadi itulah sebabnya penebus perlu menjadi manusia yang sama seperti kita dalam segala hal, namun tidak berbuat dosa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.